محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه الطاهرين أجمعين ولجميع من الأنبياء والمرسلين على كل حضرة جميع سلفنا الصالح على حضرة صاحب هذا الكتاب الشيخ أبو شجاع أحمد بن الشيخ الفلاني والشيخ عبد الله محمد بن قاسم الغزاوي والشيخ ناوي بن عمر الجاوي والشيخ جوصان علي بن الجوحر وشيخنا خاتم الطيني والزبير وجمع سأصار نجيب خاصة مع عبد الرحيم أحمد وموالينا والدين وصوني الفورين بلا تقسم رمضان فنجعلنا الجورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Faslun hadza faslun utawi ini itu ada fasal. Wal igtisalatu dan utai beberapa mandi. Wal igtisalatu dan utai beberapa mandi al masnunatu yang disunnahkan sab'ata saratu ada 17 apanya ghuslan apa mandinya. Sab'atu asar itu ada 17 apanya ghuslan apanya mandinya. Ghuslul Jumati satu mandi Jumat. Lihadiriya yang itu tetap bagi yang mendatangi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat, mandi Jumat itu adalah bagi yang menghadiri sholat Jumat. Yang utama adalah laki-laki. Perempuan itu kalau sholat Jumat hukumnya sunnah. Sholatnya wajib, sholatnya, tapi hukum menjalankan mengikuti sholat Jumat hukumnya adalah sunnah. Boleh juga perempuan, cuma sunnah. Sholatnya di rumah saja, tidak apa-apa. Kalau di rumah bukan sholat Jumat, namanya sholat zuhur. Lihadiriya bagi yang menghadiri sholat Jumat, wa waktu dan utai waktunya ghuslul Jum'ah, wa waktu dan utai waktunya ghuslul Jum'ah artinya mandi karena sholat Jumat itu minal fajri shadiq daripada fajar shadiq. Jadi waktunya setelah fajar shadiq itu sudah dibolehkan untuk mandi. Fajar shadiq itu sebelum subuh ya, sebelum sholat, waktunya sholat subuh. Wa ghuslu idain dan mandi jadi ini pendapat yang ada di sini. Pendapat yang lain adalah menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Malik tidak sah mandi Jumat ya kecuali ketika mau berangkat. Tapi kalau dalam kitab ini sejak fajar shadiq itu sudah boleh diboleh untuk sholat apa itu mandi. Tapi menurut ulama yang lain tidak apa-apa. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama itu rahmah. Jangan-jangan ada yang senang mandi pagi. Mandi pagi dia harus mandi. Nanti kalau Jumatan udah usah mandi lagi gitu ada ya. Tapi kalau mandi lagi berarti 2 kali, mandi pagi, mandi sebelum Jumatan. 2 kali mandi. Ya kalau airnya banyak, iya. Kalau airnya sedikit gimana? Kalau airnya tidak banyak,
Wa ghuslul idain dan mandi karena wa ghuslul idain dan mandi 2 hari raya. Al-fitri wal adha yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Wa yadkhulu dan masuk apa waktu ghusli hadal ghusl. Waktunya ini wa yadkhulu dan masuk apa waktu hadal ghusl. Apa waktunya ini mandi binisfil lail dengan tengah malam. Kalau Idain dimulai tengah malam itu sudah dibolehkan. Dalam dalam kesunahan ini walaupun orang sedang haid atau sedang nifas, dan walaupun dirinya tidak menghendaki untuk hadir di kegiatan ibadah Idul Fitri Idul Adha. Karena sesungguhnya berhias di dalam untuk menjalankan sholat Idul Fitri Idul Adha itu memang dituntut likulli ahadin wa huwa min jumlatiha. Tapi mandi waktunya adalah mulai nisulail. Tapi dalam penjelasan bahwa wal afdal fi'luhu ba'dal fajr. Disunahkan mandinya ini setelah fajar. Setelah fajar baru mandi. Dan keluar waktunya hukum sunnah mandi ini setelah tenggelamnya matahari yaumul id. Jadi mandinya itu umpamanya tidak harus, kalau gini, tidak harus mandi kesunahan ini tidak harus sebelum sholat. Hatta walaupun sudah sholat, setelah sholat baru mandi, tidak apa-apa. Setelah sholat baru mandi. Yang penting supaya bisa mendapatkan keberkahan, kesunahan daripada menjalankan mandi itu, supaya mendapatkan kesunahan dapat pahala karena sunnahnya mandi. Tadi sudah sampaikan walaupun orangnya itu haid atau nifas, wiladah, dan dia tidak memungkinkan untuk bisa hadir di dalam sholat Idul Fitri Idul Adha, tidak apa-apa. Kan orang haid nifas tidak harus sholat, tidak apa-apa. Karena salah satu hal yang diharapkan biar kelihatan umat Islam itu ketika kedua hari raya itu yang sangat diharapkan adalah dirinya itu berzina, berpakaian yang lebih rapi, yang lebih biar kelihatan itu umat Islam itu gagah-gagah, cakep-cakep, bersih-bersih, gitu loh. Ya, jangan kumut-kumut. Bahasanya kumut-kumut apa? Kalau bahasanya bahasa Indonesia apa? Jangan umat Islam pas hari raya kelihatan kusut-kusut. Nah, kusut-kusut tahu? Kusut, mukanya kusut, pakaiannya kusut. Aduh, kayak kasihan begitu ya. Iya, betul. Kusut, nggak rapi. Bajunya nggak rapi, nggak ada setrikaan ya, tidak disetrika, tidak rapi, tidak. Karena nanti kan ada momen-momen bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Coba pas hari raya umat Islam terusan kelihatan pakai bukan pakaian yang rapi, pakai kaos sobek-sobek kanan kiri, kaosnya kemarin baru untuk kerja di hutan untuk pikul kayu, masya Allah masih bau keringat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, dari mana? Saya dari Sentani. Ada apa? Lah ini kan hari raya silaturahim. Masya Allah, iya ya, hari raya ya. Udah masuk ke sana kemari ngurus ayamnya, ngurus kambingnya. Astagfirullahaladzim. Kok kayak nggak ada suasana lain gitu? Nggak ada bedanya hari kerja sama hari raya. Iya, nggak ada bedanya hari kerja hari
raya. Biar kelihatan cakep. Mandi dulu ya, mandi bersih dulu, bersihkan kumisnya, jenggotnya, bersihkan kuku-kukunya, pokoknya kelihatan rapi. Umat Islam biar kelihatan rapi. Itu yang dimau oleh agama ini seperti itu. Jangan kelihatan kusut, jangan kelihatan kasihan begitu, jangan kelihatan kasihan. Tidak harus baru. Jadi yang dinamakan hari raya itu laisal id liman labisal jadid wa laisal id walaisal id liman ta'atu tazid. Tidaklah hari raya itu orang yang memakai baju baru, tetapi yang dinamakan hari raya itu adalah bagi seseorang yang taatnya bertambah, liman ta'atu tazid. Paham ya? Tidaklah hari raya itu bagi orang yang bajunya baru, tidak harus baru. Kadang-kadang aneh. Yang namanya hari raya itu adalah hari rayanya orang-orang yang berpuasa. Tidak puasa itu hari raya. Aneh apa aneh? Kang, kenapa kamu rumahnya kok dipugar, dikasih bersih-bersih, dicat segala macam? Hari raya besok hari raya. Kamu puasa? Tidak. Wah, ruwet itu. Oh, kenapa beli baju baru? Besok hari raya. Kau puasa? Tidak. Waduh, ini ketemu orang ruwet-ruwet. Milu hari raya, tidak ikut puasa, ya Allah. Yang berikutnya lagi. Pokoknya wal ghuslu wal istisqa'u dan sholat minta hujan. Nah, ini disunahkan juga untuk mandi. Tolak busuk ya artinya adalah mandi karena minta hujan minallahi, daripada Allah. Jadi sebelum menjalankan sholat istisqa disunahkan untuk mandi dulu. Ya, perhatikan ini, santri itu harus memahami ini loh. Hal-hal kebersihan seperti ini kita yang seharusnya memahami itu. Jadi kita yang harus memahami hal-hal kewajiban, hal-hal yang baik, amalan baik untuk kita. Jadi umat Islam itu harus bersih, harus rapi. Paham? Jadi umat Islam itu harus bersih, harus rapi. Waktunya kerja, benar-benar sungguh-sungguh, tidak apa-apa. Tapi setelah itu, waktunya untuk kita berinteraksi dengan yang bersih, yang rapi. Biar umat Islam itu kelihatan, Masya Allah, umat Islam. Coba, kalau kalian lihat, ini seperti kalian sekarang ini sedang berpakaian rapi. Kelihatan kan bersih-bersih, rapi-rapi gitu ya. Ya, kalian ini loh. Santri-santri sekarang, anak putri, kelihatan rapi-rapi, bersih. Iya apa tidak? Tapi kalau di kamar kalian, bersih atau bersisik? Bersih atau bersisik? Masya Allah. Yang bersih gitu loh, yang bersih. Tidak harus mewah, tidak harus baju baru, tapi yang bersih, yang bersih. Apalagi bau badan ini jaga, ya. Jangan sampai ada orang wali murid datang, wali santri datang di sini salaman sama santri-santri putra atau santri putri, terus bau badan, Masya Allah. Terus orang tanya, kenapa Pak? Aduh, sakit, bawa ke cek darah, ternyata tropika plus 4. Gara-gara apa? Bau badannya anak santri. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi yang bersih, paham? Tidak harus baju yang penting bersih, paham ya? Enak kalau terlalu baju baru itu, kalau terlalu baru itu kita kadang-kadang kurang terlalu nyaman untuk bergerak segala macam. Eman ya, aduh eman, wah baju baru deh, ada lalat, ya, takut nanti bikin kusut ya. Tapi kalau ya biasa-biasa tapi bersih, enak. Pakaian yang biasa-biasa tapi bersih itu enak ya. Wal ghuslu wal khusuf dan karena gerhana
bulan. Khusuf itu namanya gerhana bulan. Elil qamar maksudnya adalah untuk bulan. Wal khusuf dan gerhana matahari, artinya disunnahkan untuk mandi ketika mau menjalankan sholat khusuf maupun khusuf, sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Elisamsi maksudnya adalah untuk matahari. Wal ghuslu dan mandi min ajli ghuslil mayit itu daripada arah memandikan mayit. Musliman itu orang Islam karena ada siapa mayit, atau kafiran atau orang kafir. Jadi di sini adalah setelah memandikan, karena sabda Rasulullah SAW, man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Perhatikan hadis Nabi, jika seseorang barang siapa memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Barang siapa memandikan mayit, hendaklah ia mandi. Dan barang siapa memikul mayit, membawa mayit, hendaklah ia wudhu. Paham ya? Jadi kalau kamu membawa saja, setelahnya itu diharuskan untuk apa? Dianjurkan untuk wudhu. Pemegang mayat itu setelahnya ya berarti dikiaskan megang, mengangkat, menandu mayat, itu setelahnya kamu disunahkan untuk wudhu. Kalau kamu habis memandikan, ikut memandikan, maka disunahkan engkau mandi setelah memandikan mayit ya. Bicara mayit, kita semuanya, kita adalah camat, calon mati, ya Allah. Wa ghuslul kafir dan memandikan kafir dan mandinya orang kafir idza aslama ketika masuk Islam siapa kafir. Ilamnya junub walaupun tidak junub siapa kafir. Fi kufri di dalam kafirnya kafir. Awalam tahid atau tidak haid siapa al kafir itu seorang kafir perempuan. Wa illa dan jika tidak, artinya tidak seperti itu, tidak junub dan tidak maksudnya adalah illamnya junub wa illam tahud wajib al-ghuslu ba'dal Islam, maka wajib, jika memang tidak seperti itu, maka wajib untuk mandi setelah masuk Islam. Ini perhatikan ya di sini ya. Ini kalau orang kalau ada orang kafir masuk Islam, maka dia disunahkan untuk mandi, sekalipun dirinya tidak pernah junub ketika dia kafir dan dirinya tidak pernah haid atau nifas di dalam masanya kafir. Jika memang itu pernah melakukan junub atau atau junub atau haid nifas di dalam masa kafirnya, maka ada mandi pertama, mandi masuk Islam, mandi sunnah masuk Islam. Yang kedua, mandi karena junubnya ketika dia di dalam kafir.
gitu loh. Dalam makalah yang lain tidak usah mandi, tapi dikatakan di dalam kitab ini dhaif, dan itu dhaif. Maka kalau gitu ada mandi dua, perhatikan ya, mandinya ketika orang kafir masuk itu mandinya dua. Mandi pertama apa? Mandi karena apa? Mandi karena masuk. Yang kedua mandi karena junubnya itu. Maka walaupun junubnya mungkin berulang kali, tidak apa-apa, langsung niat aja nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, itu aja, atas besar. Hadasil akbar fadlillahi ta'ala. Maka itu harus dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu kepada orang yang teman kamu yang baru masuk, maka harus dianjurkan seperti itu. Ba'dal safin fil Islam. Wakil menurut kil yaskutu gugur apa ghusl tidak selama ketika masuk Islam sama apa itu kafir. Dalam keterangan yang lain tidak. Dalam keterangan yang lain tidak apa-apa wis, begitu masuk Islam sudah bersih semuanya gitu. Menurut yang lain. Tapi kalau menggunakan makalah yang pertama itu juga bagus gitu. Itu bagus, hal-hal yang bagus. Tidak apa-apa. Makanya ikhtilaful ulama rahmat. Wal majnun, dan orang yang gila. Ketika sadar maka harus mandi, sunahkan mandi ya. Orang yang gila setelah dia sadar maka dia disunahkan untuk mandi. Wal mughma'alah, dan yang terkena penyakit epilepsi, penyakit ayan, tahu epilepsi? Penyakit epilepsi. Namanya ada perempuan itu ada namanya ada anak-anak perempuan yang suka kasih namanya Epi gitu ya. Epi itu saudaranya Epen. Ya betul tidak? Epi itu sama Epen mirip ya? Iya. Epi sama epilepsi. Tidak apa-apa ketika sadar keduanya. Walam yatahaqqaq, dan tidak nyata minhuma dari keduanya apa inzalun, apa keluarnya sperma. Fa'in tahaqqaqa, maka jika sudah menjadi nyata minhuma dari keduanya, artinya majnun dan mughma'aleh, apa inzal keluarnya sperma, wajib, maka wajib apa al-ghuslu, apa mandi, ala kullin, atas tiap-tiap minhuma dari keduanya. Nah, majnun dan mughma'aleh itu ketika dia sadar dari gilanya, dari epilepsinya, maka dirinya disunahkan mandi. Tetapi jika memang majnun dan mughma'aleh itu ternyata ketika dalam keadaan majnun pernah dirinya junub, atau yang epilepsi itu di dalam posisi sakitnya itu pernah junub, maka kalau begitu wajib mandinya menjadi wajib, yaitu menghilangkan hadas besar. Wal ghuslu, dan mandi indal ihram, inda iradatul ihram, ketika menghendaki ihram. Ihram itu adalah menjalankan ihram umrah, itu umrah atau haji. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan itu wujud fi hadzal ghusli, di dalam ini mandi,
baina balighin dan antara orang yang balik wa ghairi dan selainnya orang balik, wala baina majnunin dan tidak di antara orang majnun wala farqa wala ditekan mereka wal ghuslu inda iradatil ihram wala farqa dan tidak ada perbedaan itu maujud fi hadzal ghusli di dalam ini mandi baina balighin di antara orang balik wa ghairi dan selainnya balik, wala baina majnunin dan tidak di antara orang yang majnun wa aqil dan orang yang berakal, wala baina tohirin dan tidak di antara orang yang suci wa haidin dan orang yang haid. Jadi sama saja kecil besar, majnun akil, tohir suci haid dan orang haid, sama saja kalau mau ihram harus disunahkan untuk mandi. Fa'ilam yazid maka jika tidak menemukan siapa al-muhrim orang yang ihram, jika memang tidak menemukan orang yang ihram itu al-ma'a pada air tayammama, maka tayamum siapa orang. Kalau tidak dapat air ya harus tayamum. Tayamum niatnya mandi. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Wal ghuslu dan mandi lidukhuli Makkah karena masuk Mekah. Limuhrimin bagi orang yang ihram bihajin dengan ihram haji atau umratin atau umrah. Bagi yang ihram mau haji atau ihram umrah maka disunahkan juga mandi. Wal wukufi dan karena wukuf di Arafah di dalam apa itu Arafah. Wal wukuf bi Arafah fi Dzul Hijjah di dalam tanggal ke-9 dari bulan Dzul Hijjah. Wal mabidi dan mandi karena mabit bermalam di Muzdalifah di kota Muzdalifah. Wal rami jimarin dan karena melempar jumrah. Ya Allah. Boleh teman-teman? Walil mabidi dan karena mabit di Muzdalifah. Walil ramli jimarin dan karena mau melempar jumrah as-salas, yaitu lempar jumrah yang 3, yaitu jumrah Aqabah, Wusta, Sughra, Kubra. Kecil, tengah, kecil, sedang, besar. Fi ayami tasrik di dalam hari-hari tasrik. As-salas yang 3, as-salas yang 3. Ayam tasrek as-salas. Bayar tasilu maka mandi siapa orang lirom kullin
kulli yaumin karena melempar tiap-tiap hari minha daripada salas. Amma amaroni jumratil aqabah adapun utawi lempar jumrah aqabah fi yaumin nahar di dalam apa itu fi yaumin nahar di dalam hari nahar fi yaumin nahar di dalam hari nahar hari korban aqabah itu fala yagtasil maka tidak usah mandi siapa orang lahu bagi orang liqurbi zaman karena dekat masanya nahar tadi min ghusl wukuf daripada mandi wukuf di Arafah. Wal ghuslu dan mandi li tawafi karena tawaf as-shadiq yang benar. Biniati la sadiqi bitawafi kudumin karena tawaf kudum itu tawaf berdatang wa ifadatin dan tawaf ifadah tawaf rukun wa wadain dan karena tawaf wada perpisahan wa baqiyatul a'mali dan utawi selebihnya beberapa alsal wa baqiyatul alsal dan utawi sebagian beberapa mandi-mandi al-masnunati yang disunahkan mazkuratun disebutkan birabil fil mutawwalah dalam kitab-kitab yang dipanjangkan pembahasannya. Al-masnunatu mazkuratun fil mutawwalah dalam kitab-kitab yang dibahas panjangkan pembahasannya. Faslun wallahu masih mati. Kok iso ngantuk tuh.